Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, indahnya kebersamaan. Sekarang kita akan membaca mengenai pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok. Pertama, baca teks dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama. Ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Dan yang terakhir, keempat, unsur inti kalimat sama dengan gagasan pokok. Contoh dalam menentukan gagasan pokok pada teks pawai budaya. Kalimat utama pada teks pawai budaya paragraf pertama yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Unsur inti kalimat utama sama dengan gagasan pokok. Jadi, bisa disimpulkan gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu pawai budaya sangat menarik. Setelah melihat contoh, ayo kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2-5. Tahukah kamu, Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, dan agama? Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku bangsa, pulau, dan agama. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua atau NKRI. Keberagaman yang kita miliki merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman tersebut diantaranya ada agama, pulau, rumah adat, makanan khas daerah, tarian daerah, dan bahasa. Sebagai contoh pada kebudayaan Yogyakarta memiliki rumah adat Joglo dan juga makanan khas daerah yaitu gudeg. Lalu Betawi dengan rumah adat kebaya dan makanan khasnya yaitu kerak telur. Dan ada dari Padang Sumatera Barat dengan rumah adat Gadang dan makanan khas daerahnya yaitu rendang. Setelah itu, tanyakanlah kepada teman sekelasmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas. Bagaimana sikap yang dilakukan apabila di kelasmu terdapat perbedaan budaya, agama, dan suku bangsa?
Contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Dan yang ketiga, bertutur kata sopan dan berperilaku santun. Terdapat alat musik yang ada di Indonesia, yaitu ada angklung, berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Lalu ada saluang, berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu ada kendang, berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara ditabuh. Dan ada alat musik tifa dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Lalu ada kecapi, berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik yang disebutkan tadi menghasilkan bunyi karena adanya getaran. Getaran adalah sumber bunyi. Jika ingin suara yang dihasilkan lebih kencang, yaitu dengan menambahkan getaran setiap detik. Jumlah getaran setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi suara semakin besar, maka suara yang dihasilkan akan semakin keras. Sekian, terima kasih. Tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.